Bab 1820. Kuil Dewa 1. Saat Christie mengajak Mileye, Ronaldo Yuan dan yang lainnya langsung menatap Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, "Ya." Melihat Mileye setuju, Christie langsung tertawa. Di sampingnya, Jackson Ye tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Ronaldo Yuan meliriknya, "Ayo pergi." Setelah berbicara, sekelompok orang berjalan menuju tembok kota yang jauh. Mileye dan Christie mengikuti. Mileye berjalan di belakang bersama Christie dan para bakat dari klan Ye. Christie menunjuk ke Ronaldo Yuan di kejauhan, dia adalah bakat terbaik dari klan Yuan. Dikatakan bahwa dia telah mencapai alam ilusi, bahkan ada desas-desus bahwa dia telah mencapai tingkat alam menaiki langit. Mileye melirik Ronaldo Yuan. Ronaldo Yuan memiliki aura yang kuat dan dia adalah master ilusi alam yang kejam. Sama seperti si maniak pedang. Meskipun belum mencapai tingkat alam menaiki langit, dia memiliki kekuatan untuk melawan tingkat alam menaiki langit. Christie menunjuk ke seorang pria berpakaian hitam di sebelah Ronaldo Yuan, namanya Matthias Yuan, dan dia juga salah satu bakat dari klan Yuan dan salah satu kandidat teratas calon kepala klan. Dia juga sangat kejam, tapi dia selalu ditekan oleh Ronaldo Yuan. Mileye melihat seorang pria di sebelah Matthias Yuan. Pria itu terlihat sedikit kurus dan pucat. Christie berkata, "Ezra Yuan." Dia juga seorang bakat yang hebat, tapi dia lemah dan sakit sejak dia masih kecil. Klan Yuan telah menghabiskan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk menyembuhkannya, itu tetap tidak berguna. Setelah berbicara, dia berhenti dan kemudian berkata, "Orang ini sangat luar biasa karena dia juga adalah di tingkat alam ilusi. Dan untuk dapat mengolah kultivator fisik ke tingkat alam ilusi ini luar biasa. Butuh kesungguhan tekad yang besar." Mileye berkata, "Apakah dia juga termasuk kandidat calon kepala keluarga?" Ezra Yuan menggelengkan kepalanya, "Tidak. Dia selalu tidak menginginkan apapun. Jika bukan karena serangan klan siluman kali ini, dia mungkin tidak akan muncul di depan dunia sama sekali. Ini sangat menyebalkan." Menyebalkan. Mileye menatap Ezra Yuan. Pada saat ini, Ezra Yuan tiba-tiba menoleh padanya. Mileye sedikit tersenyum sebagai sapaan. Ezra Yuan juga sedikit tersenyum. Di samping, seorang laki-laki berjubah tradisional tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Mileye. Pria itu melirik Mileye, sedikit kejutan muncul di matanya, dan kemudian dia sedikit mengangguk untuk menyapa. Di sebelah Mileye, Christie berkata, "Orang yang baru saja menyapamu, dia adalah orang yang paling mempesona dari generasi muda klan Xiao, namanya Colin Xiao." Mileye memandang Christie dan berkata sambil tersenyum, "Kamu berasal dari klan Ye, kan?" Christie mengangguk, "Ya." Mileye tersenyum dan kemudian melihat sekeliling, "Apa yang akan kita patroli?" Christie berkata, "Beberapa monster buas sering datang dan menyerang secara diam-diam, kami akan berpatroli di area ini." Saat dia berbicara, dia ragu sejenak dan kemudian berkata, "Tuan Muda Ye, jangan mengeluarkan pedangmu dengan mudah." Mileye sedikit bingung, "Kenapa?" Christie berkata dengan sungguh-sungguh, "Pedangmu terlalu kuat, aku khawatir kamu akan menghancurkan tembok besar Tianshan kami." Ekspresi Mileye membeku. Ini sudah berakhir. Wanita ini benar-benar mengira dia bisa menghancurkan alam semesta dengan satu pedang. Astaga, lain kali benar-benar tidak boleh asal bicara. Pada saat ini, Ronaldo Yuan di kejauhan tiba-tiba berhenti. Dan hampir pada saat yang sama, Mileye mengerutkan kening. Christie menoleh dan melihat, ada aura binatang buas. Mileye mengangguk. Dia merasakan aura melintas di sekelilingnya, sangat cepat.
Christie berkata dengan suara yang dalam, "Hati-hati, ada sekelompok pembunuh yang sangat misterius di klan siluman. Monster buas ini sangat ahli dalam teknik pembunuhan. Setiap kali bertarung, banyak dari kami yang mati di bawah tangan mereka." Mileye tersenyum dan berkata, "Sepertinya mereka menargetkan kita." Christie mengangguk, dia hendak berbicara. Pada saat ini Ronaldo Yuan tiba-tiba menghilang di tempat. Mileye segera menoleh. Ruang hampa tiba-tiba menjadi gelap gulita sejauh puluhan kaki dari kota, dan saat berikutnya seorang pria keluar. Itu adalah Ronaldo Yuan yang memegang kepala monster berdarah di tangannya. Mileye melirik Ronaldo Yuan, pria ini pasti memiliki kekuatan untuk mencapai tingkat alam menaiki langit. Jika mencapai tingkat alam menaiki langit, aku khawatir itu juga akan sulit menemukan lawan di level yang sama. Di samping, Matias Yuan tersenyum tipis, "Kakak sangat kuat." Ezra Yuan sedikit mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Ronaldo Yuan membuang kepalanya, lalu kembali ke tembok kota, dan kelompok itu terus bergerak maju. Tapi Mileye menoleh dan mengerutkan keningnya padanya. Saat ini, Christie bertanya, "Ada apa?" Mileye menarik pandangannya dan berkata sambil tersenyum, "Hati-hati." Christie berkata dengan suara yang dalam, "Apakah masih ada monster buas?" Mileye mengangguk. Christie memandang Mileye, "Apakah kamu tahu di mana pihak lain?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Pihak lain sangat aneh. Aku tidak dapat menemukan lokasi yang tepat kecuali aku menggunakan pedang." Christie menggelengkan kepalanya dengan cepat, "Tidak, tidak. Kamu tidak bisa menggunakan pedangmu. Pedangmu terlalu kuat, itu akan merusak tempat ini." Mileye. Christie hendak mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, Ronaldo Yuan di depannya berhenti lagi, menoleh dan sedikit mengernyit. Jelas, dia juga merasakannya. Ronaldo Yuan dengan ringan mengetuk kaki kanannya dan seluruh orangnya menghilang begitu saja. Ledakan. Di luar tembok kota, sebuah ruang hampa tiba-tiba meledak, dan saat berikutnya, bayangan hitam mundur lagi dan lagi, tetapi menghilang setelah mundur. Saat ini, Ronaldo Yuan keluar dari ruang hampa yang rusak. Ekspresi Ronaldo Yuan tenang, "Kamu tidak punya nyali." Haha. Saat ini, ruang hampa di depan Ronaldo Yuan tiba-tiba bergetar, dan kemudian seorang pria muncul di depannya. Pria itu memiliki tubuh manusia, tetapi wajah. Bab 1821. Kuil Dewa 2. Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, pria siluman monster itu tiba-tiba melemparkan pukulan. Boom! Saat pukulan dilemparkan, ruang hampa dalam jarak puluhan ribu kaki di tempat bergetar seakan-akan dihantam palu yang berat. Bum-dum! Seberkas cahaya putih tiba-tiba meledak di depan pria siluman monster. Segera setelah itu, pria siluman monster itu langsung mundur, sekali mundur tepat ratusan kaki jauhnya. Dan begitu dia berhenti, Ronaldo tiba-tiba muncul di atas kepalanya, kemudian menendang kakinya ke bawah. Boom! Dengan satu tendangan ini, ruang hampa di atas kepala pria siluman monster itu langsung runtuh. Kekuatan yang kuat langsung meledakkan pria siluman monster itu di bawah tembok kota di bawahnya. Boom! Di depan tembok kota, sebuah lubang besar yang dalam tiba-tiba muncul, dan pria siluman monster itu telah menghilang. Ronaldo melirik lubang yang dalam, berbalik dan pergi. Di samping Mile, Christie berbisik, "Ronaldo ini sepertinya menjadi lebih kuat." Mile tidak menjawab. Dia melihat ke arah tidak jauh, ribuan kaki di belakang Ronaldo, seorang pria perlahan berjalan kemari. Pria itu hampir sama dengan manusia, tidak jelek, memiliki dua tanduk hitam panjang di atas kepalanya. Saat ini, Ronaldo juga berhenti.
dia berbalik dan menatap pria itu. Saat ini, pria itu tiba-tiba dengan anehnya menghilang. Mata Ronaldo sedikit menyipit, menyilangkan tangannya, dengan keras melemparkan dirinya ke depan. Berkonfrontasi. Bum dum. Sebelum semua orang dapat bereaksi, ruang hampa di sekeliling langsung terbelah. Segera setelah itu, dua sosok orang mundur secara berurutan. Segera, Ronaldo mundur ke atas tembok kota, sementara pria itu juga berhenti setelah mundur ratusan kaki. Setelah pria itu berhenti, dia menatap Ronaldo dan tersenyum lagi. Ronaldo tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, tatapan galak melintas di mata pria, dia langsung melemparkan pukulan. Berkonfrontasi. Ketika pria itu melemparkan pukulan ini, semua orang merasa langit seolah runtuh, seluruh penglihatan langsung menjadi gelap. Karena pada saat pria itu melemparkan pukulannya, ruang hampa di luar tembok kota langsung musnah. Boom! Di dalam ruang hampa yang gelap itu, bayangan hitam tiba-tiba mundur dengan hebat. Itu adalah pria siluman monster. Tetapi tidak mundur banyak. Pria siluman monster itu tiba-tiba melompat ke depan dan langsung menabrak. Bum dum. Ruang hampa yang musnah itu runtuh dan musnah sekali lagi, sedangkan Ronaldo langsung terguncang terbang ke atas tembok kota. Pria siluman monster tidak menyerang lagi, dia menatap Ronaldo keluar. Tanpa ragu sedikit pun, Ronaldo langsung melompat ke depan, namun saat dia terbang keluar, pria siluman monster itu tiba-tiba menghilang di tempat. Cit! Suara robek tiba-tiba terdengar. Setelah itu, pria siluman monster itu telah muncul di depan Ronaldo. Dia langsung melemparkan pukulan ke kepala Ronaldo. Ronaldo tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya. Setelah itu, cahaya hitam tiba-tiba menyapu keluar dari dalam dirinya. Bum dum. Pria siluman monster itu langsung diguncang oleh cahaya hitam ini hingga ratusan kaki jauhnya, dan pada saat ini, Ronaldo tiba-tiba menekan pria siluman monster itu melalui udara. Cit! Di kejauhan, di atas kepala pria siluman monster itu, ruang hampa tiba-tiba terbelah, sebuah telapak tangan hitam raksasa jatuh dengan keras. Pria siluman monster itu tiba-tiba mengangkat kepala. Dia menghentakkan kaki kanannya, seluruh tubuhnya melesat ke langit. Berkonfrontasi sekali lagi. Bum dum. Pria siluman monster itu langsung menabrak ke telapak tangan hitam raksasa itu. Seluruh tangan raksasa itu meledak dalam sekejap, dan pada saat ini, Ronaldo tiba-tiba muncul di depan pria siluman monster. Tanpa omong kosong, Ronaldo langsung melemparkan pukulan. Saat pukulan ini dilemparkan, terdengar suara aneh di tempat. Suara ini seperti suara rapalan kitab suci. Bum dum. Di bawah tatapan semua orang, pria siluman monster itu langsung terguncang sejauh ribuan kaki, dan begitu dia berhenti, dadanya langsung terbelah dan darah memercik keluar. Dan di telapak tangan Ronaldo saat ini, sebuah segel Buddha hitam mengambang. Bukan hanya itu, juga ada sebuah patung Buddha ilusi di atas kepala Ronaldo. Setelah membuat pria siluman monster mundur, Ronaldo langsung menghilang di tempat, tetapi setelah itu, sebuah cahaya putih tiba-tiba melintas di tempat. Bum dum. Ronaldo langsung kembali ke tempat semula. Ronaldo menoleh ke kanan, ratusan kaki di sebelah kanannya. Di sana, seorang wanita perlahan berjalan kemari. Wanita itu mengenakan gaun hitam panjang dan ketat, rambutnya yang seperti tinta tergerai sampai ke pinggul. Di tangan kanannya, dia memegang dua buah bidak catur. Satu hitam dan satu putih. Wanita itu juga bukan manusia, karena telinganya sedikit lebih besar dari manusia, tetapi itu tidak mengurangi penampilannya. Wanita itu menatap Ronaldo dan tersenyum. Ternyata adalah pewaris kuil dewa satu jalur jalan iblis. Buddha iblis kuil dewa.
Miley mengerutkan kening, Ronaldo ini berasal dari kuil dewa. Di samping Miley, wajah Christy sangat serius, ternyata dia disukai kuil dewa. Miley berbalik dan menatap Christy, apakah kuil dewa sangat hebat? Christy menatap Miley seperti menatap monster, apakah kamu tidak tahu tentang kuil dewa? Miley tersenyum dan berkata, tahu sedikit, tetapi tidak banyak. Christy menatap Miley, Tuan Muda Ye, aku tahu kamu sangat-sangat hebat, ayahmu itu juga sangat hebat, tetapi, aku harus mengingatkanmu, kamu jangan memprovokasi kuil dewa. Bukan hanya itu, bahkan saat menyebut kuil dewa ini, juga tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Jika tidak, kamu akan berada dalam masalah besar. Ingat, Miley bersambung.